Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang unik banget. Kita akan lihat sebuah pendekatan pendidikan yang dirancang khusus untuk ribuan pulau di Maluku. Ini cerita tentang gimana tantangan geografis justru bisa jadi kekuatan super dalam belajar. Coba deh, bayangin sebentar. Gimana kalau ruang kelas kamu itu bukan lagi ruangan dengan 4 tembok, tapi pantai, hutan bakau, atau bahkan komunitas di sekitar kamu? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari sebuah revolusi kecil di dunia pendidikan yang lagi terjadi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Kita mulai dari masalahnya dulu, baru kita cari solusinya. Terus kita lihat contoh-contoh nyatanya, bahkan kita akan intip satu contoh pelajaran. Gak lupa kita bahas juga tantangannya, dan terakhir kita simpulkan kenapa semua ini penting banget. Nah, jadi disinilah masalah utamanya. Coba bayangin deh, ada sistem pendidikan yang dirancang buat anak-anak di kota besar yang ngomongin soal gedung tinggi dan mall. Tapi sistem yang sama ini dipaksakan buat anak-anak yang dunianya itu ya perahu dan laut. Jelas nggak nyambung kan? Itulah yang terjadi di Kepulauan Maluku. Kelihatan banget kan gapnya di sini? Di satu sisi, kurikulum kita penuh dengan konsep abstrak dan contoh-contoh perkotaan. Tapi di sisi lain, realitas hidup para siswa di Maluku itu ya soal laut, soal pertanian, dan tradisi lokal yang super kuat. Rasanya kayak ada jurang pemisah yang lebar banget antara buku pelajaran dan kehidupan nyata mereka. Terus gimana dong cara menjembatani jurang ini? Nah, jawabannya ada di sebuah pendekatan keren yang namanya pembelajaran kontekstual, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Contextual Teaching and Learning, yang biasa disingkat CTL. Jadi, intinya begini. CTL itu mengubah total cara kita melihat belajar. Lautan bukan lagi cuma gambar di buku, tapi jadi laboratorium raksasa. Tradisi lokal bukan lagi sekedar cerita pengantar tidur, tapi jadi sumber pelajaran yang berharga. Pendidikan jadi relevan, jadi nyambung karena terhubung langsung sama kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini dia 7 pilarnya. Mulai dari siswa yang membangun pengetahuannya sendiri, belajar dengan cara menemukan, sampai ada refleksi di akhir. Jadi ini bukan lagi soal duduk diam, dengerin, terus hafal. Tapi soal mengalami langsung, bertanya, dan benar-benar paham sama dunia di sekitar mereka. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, bagian yang paling seru. Mari kita lihat gimana konsep ini beneran diterapin di lapangan, di antara pulau-pulau di Maluku. Nah, ini contohnya. Keren banget. Lihat kan, bukan lagi ngerjain soal pilihan ganda tentang jenis-jenis ikan, tapi bikin proyek beneran mengolah ikan asin. Bukan cuma baca di buku soal erosi, tapi turun langsung mengkaji masalah abrasi di pantai mereka sendiri. Ini baru namanya belajar yang hidup. Yuk kita intip lebih dalam lagi, kita coba bedah gimana sih seorang guru merancang satu sesi pelajaran dengan pendekatan kontekstual ini. Strukturnya kelihatannya simpel ya, tapi jangan salah, ini dalam banget. Dimulai dengan pertanyaan yang langsung kena ke hati mereka. Siapa di sini yang ayahnya nelayan? Terus, kegiatan intinya langsung ajak mereka ke pantai. Bukan cuma buat main-main, tapi buat belajar rantai makanan dan kearifan lokal kayak tradisi sasi. Dan ditutup dengan refleksi, sebenarnya apa sih arti laut buat kita semua? Simple, langsung, dan sangat bermakna. Tapi, tunggu dulu, ini bukan cuma soal pelajaran IPA atau biologi loh. Ada lapisan makna yang jauh lebih dalam di balik model pendidikan seperti ini. Nah, ini dia jantungnya. Waktu mereka belajar soal sasi, tradisi untuk nggak mengambil hasil laut sementara waktu, mereka itu sebenarnya lagi belajar tentang konservasi lingkungan. Terus ada pela gandong, ikatan persaudaraan antar desa, ada masohi, semangat gotong royong, dan hidup orang basudara, filosofi untuk hidup rukun layaknya saudara. Jadi ini bukan sekedar pelajaran, tapi cara pendidikan untuk merajut kembali dan menguatkan identitas budaya mereka. Tentu saja, menjalankan model sekeren ini di kepulauan yang lokasinya terpencar-pencar itu nggak gampang. Ada banyak banget rintangan nyata yang harus dilewati. Tapi yang luar biasa, untuk setiap tantangan, ada solusi cerdas yang lahir dari keterbatasan itu sendiri. Susah bepergian antar pulau? Ya sudah, jadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar utama. Infrastruktur minim dan internet susah? Oke, kita pakai teknologi sederhana yang bisa jalan tanpa koneksi. Budayanya beragam banget, justru itu kekuatan. Libatkan tokoh masyarakat sebagai guru tamu. Setiap tantangan justru melahirkan kreativitas. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya adalah so what? Apa sih dampak jangka panjangnya? Kenapa model pendidikan ini penting banget buat masa depan Maluku? Nah, ini dia tujuan besarnya. Ini bukan lagi soal nilai rapor atau lulus ujian, tapi ini tentang membangun generasi masa depan yang benar-benar peduli sama lingkungannya, yang bangga sama budayanya sendiri, dan yang paling penting, siap dan tangguh menghadapi tantangan apapun sebagai masyarakat kepulauan.
Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu ide yang kuat banget. Pendidikan terbaik itu bukanlah yang membuat anak-anak merasa asing dengan dunianya, tapi justru yang membuat hubungan mereka dengan dunia itu semakin dalam. Tujuannya adalah menumbuhkan generasi yang bukan cuma pinter otaknya, tapi juga punya akar yang kokoh di tanah dan laut tempat mereka dilahirkan.